Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teknik Produksi dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, yaitu tanaman padi. Yang mana kami itu ada beranggota, saya sendiri Muzalifah, ada Yusrita, ada Larista, ada Monika Rizky, Alwi Ferdi Irawan, dan M. Halimi. Yang mana slide pertama akan saya jelaskan, yaitu padi atau beras merupakan bahan makanan pokok penduduk Indonesia dengan kebutuhan yang terus meningkat. Padi ini juga termasuk pemenuhan kebutuhan pangan, merupakan kebutuhan pangan, yaitu salah satu hak manusia yang paling asasi dan salah satu faktor penentu ketahanan nasional. Sertifikasi benih adalah cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, produksi, dan penyaluran benih sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia, yang mana tujuannya adalah memelihara kemurnian mutu benih dari varietas unggul serta menyediakan secara kontinu kepada petani yang berada di dunia. Terus ada juga yang mana dalam keberhasilan sertifikasi benih ada faktor penunjangnya, yaitu produsen benih harus bertanggung jawab terhadap produk yang telah dihasilkan sesuai dengan ketentuan persyaratan sertifikat dan sanggup mempertahankan kontinuitas penyediaan benih serta peningkatannya. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan, yang mana slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses teknologi produksi pembenihan padi hibrida. Nah, di sini dapat kita lihat sistem pembenihan padi yang tangguh ataupun sistem pembenihan padi hibrida yang tangguh dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjamin pemenuhan prinsip dan tipe. Nah, ataupun tepatnya jumlah, varietas, mutu dari benih, waktu, lokasi, dan harga. Nah, di sini juga ada peran para pelaku usaha pembenihan atau penangkar benih dalam penyediaan benih bermutu sangatlah penting. Lokasi, pemilihan lokasi dalam penanaman benih hibrida. Nah, lokasi ini, lahan produksi benih adalah lahan bera atau bekas pertanaman varietas yang sama. Kondisi lahan subur, drainase baik, bebas dari sisa-sisa tanaman, dan isolasi jarak minimal antara dua varietas berbeda adalah 3 meter. Nah, setiap penanamannya itu harus berbeda sejarak atau berbeda dalam 3 meter. Nah, apabila tanpa isolasi jarak perlu dilakukan isolasi, waktu tanaman sekitar 4 minggu. Nah, sudah jelas tentang proses teknologi produksi benih dan padi dan juga pemeliharaan lokasi benih hibrida. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari kawan saya, yaitu tentang persemaian padi. Tanah diolah, dicangkul, dan dibaca. Dibiarkan dalam kondisi macam-macam selama minimal 2 hari. Biarkan mengering sampai 7 hari. Kemudian tanah diolah untuk kedua kalinya. Luas lahan untuk persemaian yaitu sekitar 4% dari luas areal pertanaman, atau sekitar 400 meter kuadrat untuk tiap hektar. Pupuk yang digunakan adalah urea, TSP, dan KCl, masing-masing dengan takaran 15 gram per meter kuadrat, atau menggunakan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, sekam, atau abu. Sebelum disebar, benih direndam selama 24 jam, dan kemudian diperam selama 2 kali 24 jam. Di saat pemeraman, usahakan benih tidak terkena air sabun. Setelah benih berkecambah, maka benih akan disebar selama 25 hari sebelum masa tanam. Yaitu persiapan lahan penanaman.
Persiapan lahan pertanaman padi mirip dengan persemaian, namun tanpa pembuatan bedengan. Tanah diolah secara sempurna, yaitu dibajak untuk pertama dan kedua. Kemudian tanah digaru untuk melumpurkan dan meratakan. Persiapan lahan penanaman, yang pertama, yang paling penting adalah pengolahan tanah yang baik untuk tanaman padi. Biasa pengolahan dilakukan secara sempurna, dimulai dari pembajakan 1 dan 2, dilanjutkan dengan penggaruan dan diakhiri dengan perataan tanah. Di lokasi tanah yang ringan, pengolahan secara sempurna jarang dilakukan, dan pada umumnya cukup dibajak sekali langsung diratakan. Untuk kondisi lahan yang demikian, pengolahan tanah secara sempurna dianjurkan untuk dilakukan setelah 4 musim tanam. Hal tersebut berguna menghindari terjadinya pemadatan lapisan tanah dan memberikan perbaikan sirkulasi udara. Baik, perkenalkan nama saya Monica Rizky. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama ada penanaman padi. Penanaman dilakukan pada saat bibit berumur 15-21 hari. 1 bibit per lubang tanam. Bibit yang ditanam sebaiknya memiliki jumlah daun yang sama, misalnya 2-3 daun per batang. Yang kedua itu pemupukan. Anjuran umum untuk pemupukan yaitu 150-200 kg urea, 100-150 kg SP36 dan 100 kg KCl per hektar dengan waktu pemberian. Kalau untuk pupuk dasar pada saat tanam sekitar 50%. Yang ketiga ada pengendalian hama penyakit. Itu dilakukan secara terpadu dengan pendekatan prinsip PHT. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Ferdirawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan seleksi atau regrowing. Regrowing adalah kegiatan membuang rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri fisik atau morfologi penyimpangan dari ciri-ciri varietas tanaman yang benihnya diproduksi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang panen. Saat panen adalah waktu biji telah masuk atau 90-95% malai telah menguning. Proses panen, 2 barisan tanaman yang paling pinggir sebaiknya dipanen terpisah dan gabah dari tanaman tersebut tidak digunakan sebagai calon benih. Baik, itu saja. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kita menjelaskan tentang penanganan pasca panen benih padi hibrida. Nah, salah satu pengenangan pasca panen benih padi hibrida yaitu pengeringan benih. Kadar air benih perlu segera diturunkan dengan cara menjemur atau menggunakan alat pengering karena calon benih umumnya mempunyai kadar air yang tinggi. Nah, pada tingkat kadar air tinggi, calon benih bisa diangin-anginkan sebelum dikeringkan. Nah, yang kedua adalah pengolahan benih. Nah, di sini pengolahan benih meliputi pembersihan dan pemeliharaan benih untuk menghindari benih tercampur dan dengan varietas lain. Selanjutnya, pembersihan bertujuan untuk membersihkan benih dari kotoran atau tanah, jerami, dan daun padi yang terikut, juga untuk membuang benih hampa. Pemeliharaan benih bertujuan untuk mendapatkan benih yang lebih seragam dalam ukuran panjang, lebar, dan ketebalan. Adapun benih bobotnya seperti alat-alat seperti inden, slinger, mechin, dan sebagainya dapat digunakan dalam pemeliharaan benih. Nah, yang ketiga adalah pengemasan benih. Pengemasan bertujuan untuk melindungi benih selama penyimpanan.
terutama dalam mempertahankan mutu benih dan menghindari serangan hama penyakit. Benih dapat dikemas dalam karung plastik yang dipisahkan dengan kantong plastik di bagian dalamnya. Pengemasan dilakukan setelah contoh benih dinyatakan lulus oleh BPSB melalui uji laboratorium. Nah, yang keempat adalah penyimpanan benih. Kondisi penyimpanan yang baik adalah kondisi mampu mempertahankan mutu benih. Daya simpan benih dipengaruhi oleh mutu benih awal disimpan dan kondisi ruang simpannya tersebut. Cukup sekian dari slide saya, dan terima kasih kami ucapkan dan kembalikan ke moderator. Untuk kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.